Cerita pendek Romansa di Matan Timali karya Yojo Rival. Suara Yojo Rival. Begitu sibuk sore hari, terlihat Kanana sedang mengecek barang-barang. Irfan sibuk mengecek kesiapan mobil, sedangkan Kiran, Awan, dan Fandi memperhatikan bawaan masing-masing. Selaras dengan yang mereka kerjakan, datanglah Wandi memarkirkan motor miliknya. "Dari mana, Wandi?" tanya Awin, koordinator kemah yang juga baru saja tiba bersama Wandi. "Dari rumah, tuakah?" Nama panggilan untuk orang yang dianggap lebih tua. "Biasa, cari cara barang milik teman yang bisa dipinjam," jelas Wandi. Kirain punya sendiri," ujar Awan sambil mendekat ke arah Wandi. "Hehe, punya sendiri tak ada, beli pun mahal. Lebih baik pinjam, kita untung mereka yang memberikan pun dapat pahala," seru Wandi sambil terkekeh. "Kamu untung mereka rugi," timpal Awan kesal. "Tenang toh kak, siapa semua yang ikut kemah?" tanya Wandi pada Awan. "Fandi, Awin, Irfan, Kak Nana, dan istriku tercinta, plus anak-anak yang kuliah di jurusan kebidanan," jelas Awan sembari meliarkan pandangannya. "Kabar baiknya, hari ini camping sama bidan. Baiknya pura-pura sakit agar mendapat perhatiannya," celoteh Wandi begitu bersemangat. "Nanti jika kamu pura-pura sakit, akulah orang yang pertama jorokin kamu ke jurang, hehe," Awan menggoda Wandi. "Nah, mereka tiba," sahut Kak Nana sembari melirik ke jalan raya. Beberapa motor yang dikendarai para gadis cantik perlahan menepi. Senyum pengendaranya memendar, membuat kecantikan semakin terlihat terpancar. "Mata," Kak Nana mengingatkan para anak muda itu. Mereka menatap seperti buaya hendak menerkam mangsanya. Kenalkan dong kak," seru Kiran belum bergeser dari tatapan awal tadi. "Dek sini," panggil Kak Nana, dan diikuti langkah mendekat dari para gadis itu. "Ini namanya Mira, kakaknya dia itu teman kakak. Mira sama teman-temannya mau ikut kemah sama kita," terang Kak Nana begitu rinci. Gadis yang berada di pelukan Kak Nana itu adalah Mira, seorang wanita pemilik mata merona, senyum lembut, dan wajah segar. Siapapun yang melihatnya pasti berkata sungguh indah kuasa ciptaan Tuhan. "Halo kak, saya Mira," gadis itu memperkenalkan diri. "Saya Kiran," sambutnya membalas uluran tangan Mira. "Saya Wandi." "Oh, Kak Wandi dan Kak Kiran," Mira mencoba mengingatkan kedua nama tersebut. Kak Nana berdehem. "Kenalannya dilanjutkan nanti aja," lanjutannya masih dengan nada menggoda. Sore itu cuaca sangat mendung. Langkah manusia-manusia bebas ini terbekati oleh alam. Bak sebuah senyuman menerima perjalanan mereka, berharap dapat melihat ciptaan Tuhan dari sudut berbeda. Lambaian pohon-pohon menyambut para tamu, sebuah ciri khas membuat wisata betah. Sepanjang perjalanan membuat tatapan tak henti menyaksikan keindahan yang disuguhkan. Semua terasa semakin indah saat ke atas. Berjejeran kendaraan terparkir begitu rapi. Bangunan-bangunan kayu dan beberapa tenda-tenda terpasang. Bukan hanya mereka yang ingin menikmati malam di atas puncak ini. Di tengahnya terdapat lapangan tidak terlalu luas, kira-kira setengah lebih dari ukuran
lapangan bola pada umumnya. Tak jauh dari situ ada toilet umum di depannya, lengkap dengan seorang penjaga. Ke atas lagi dari toilet terdapat baruga, tempat pertemuan warga untuk melaksanakan rapat kampung. Sangat luas. Biasanya beberapa orang mendirikan tenda di sekitarnya. Irfan sibuk menurunkan barang bawaan yang dibantu oleh Wandi. Kak Nana dan Kak Awan mengecek tempat untuk mendirikan tenda. Beberapa orang lain mengikuti dari belakang. Mira menghampiri mobil tempat Wandi dan Irfan menurunkan barang. Kak Irfan, tolong dong bantalnya. Mira menunjuk bantal boneka. Wandi tolong, bantalnya dekat sama kamu tuh. Tita Irfan dengan maksud agar hubungan Wandi dan Mira lebih dekat lagi. Irfan bisa merasakan hal istimewa yang dimiliki Wandi kepada Mira. Bantal yang ini, tunjuk Wandi mengambil dan menyerahkannya pada Mira. Iya benar, Kak, makasih ya. Satu lagi, celetuk Wandi. Apa? Tanya Mira. Hatiku tangkap dan penjarakan di hatimu. Kak Wandi bisa aja. Kik. Mira tersipu malu. Aduh, jurus level berapa ini? Irfan mengejek Wandi yang terdengar memberikan gombalan. Hehehe, iya Kak Irfan, barusan tiba. Kak Wandi sudah buat aku grogi, kata Mira masih tersipu malu. Oh, Irfan, kamu mengganggu. Tadi itu permulaan salam kenal dariku, gerutu Wandi sebel. Kamu ada-ada saja. Mana Mira sudah senyum-senyum. Mira itu masih jomblo loh, kata Irfan menginformasikan pada Wandi mengenai status Mira. Justru karena itu saya mencuri star duluan dibanding yang lain. Siapa tahu Mira tertarik dan bersedia menjadi kekasih. Jawab Wandi menimpali. Khayalanmu itu sungguh tinggi, tetapi sebagai teman aku mendukungmu, tegas Irfan, hingga membuat Wandi semakin percaya diri. Irfan, hitungan ke-10 Mira pasti melihat ke arah kita. Ah, masa? Tanya Irfan dengan nada tak percaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata Wandi diikuti tatapan masih mengamati langkah Mira. Diikuti pula tatapan Irfan. Tak disangka pada hitungan ke-10 Mira benar-benar membalikkan diri. Kak Irfan dan Kak Wandi bawa air galon ke atas. Teman-teman haus nih, kata Mira. Irfan dan Wandi saling menatap, mengenyirkan kening, masih belum percaya jika Mira memang benar-benar menoleh pada hitungan ke-10. Detik selanjutnya senyum sumringah di wajah mereka mengembang. Tuh kan, apa aku bilang, Van? Wandi menepuk bahu Irfan sembari memainkan alisnya. Iya, berarti itu tandanya apa? Tanya Irfan, terkikik. Itu tandanya dia jodohku, seru Wandi begitu percaya diri. Haha, masih menghayal juga. Udah yuk, mending kita angkat galon ke atas. Kasihan yang lain, dehidrasi. Lanjut Irfan terlalu meninggalkan Wandi dengan segala hayalannya. Dengan beban berat, Mira menapaki tempat agak berbukit itu. Sini saya bantu, kamu cukup memegang bantal saja. Kiran menghampiri Mira sambil mencoba meringankan bawaannya. Makasih Kak, Mira menyerahkan beberapa bebannya. Cie, perhatian benar, kata Kak Nana menggoda Kiran dan Mira. Kasihan Kak Mira keberatan, kilah Kiran yang tak dipercayai begitu saja oleh Kak Nana. Tadi juga Kak Nana keberatan, tapi kok kamu tak menolong? Giliran Mira saja langsung tanggap. Kak Nana masih menggoda Kiran. Dia tahu sebenarnya para pemuda di sini menaruh harapan besar pada Mira. Takut kakak, Awan cemburu. Kalau Kak Nana aku tolong. Kiran kembali mengelak. Loh, kok saya dibawa-bawa? Timpal Kak Awan. Ikut serta obrolan yang sebenarnya tidak terlalu penting itu. Di tengah pembicaraan, sahabat Mira memanggil dari dalam tenda yang sebelumnya telah dibuat oleh Awan. Mira sini, tenda kita sudah jadi. Dia melambaikan tangan ke arah kami. Lebih tepatnya pada Mira. Makasih Kak Kiran sudah membantu mengurangi beban
barang bawaan Mira, ujarnya mengambil alih barang tadi. Iya, cuma segini kok, segitu saja kok. Jangan lupa sebentar lagi ada makan malam bersama. Ajak teman-teman kamu juga, kata Kiran yang mulai perhatian kepada Mira. Senja di mata Timali sudah mulai tergeser dari peraduannya. Digantikan malam bersama bintang-bintang menemani. Suara jangkrik khas gunung ditambah desir angin penyejuk alami, tenda-tenda sekitar mulai menyalakan lampunya. Ada beberapa orang mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun di depan tenda masing-masing. Bercerita, mendengarkan dan menyeruput kopi sambil tertawa bersama. Kota Palu mulai menyalakan lampu-lampunya. Begitu indah apabila para mata melihatnya. Kota lembah itu sangat unik saat diperhatikan dari tempat tinggi, seperti di sebuah mangkuk, sebab gunung-gunung mengelilingi kota penuh sejarah ini. Beberapa manusia berada di sini sekarang bukan termaksud lari dari kenyataan, tapi kembali ke hutan mensyukuri segala pemberiannya. Kemudian esoknya kembali pada rutinitas seperti biasanya. Dari kemah yang berada di depan Baruga mulai menyala api unggun beserta tikar-tikar digelar sebagai tempat duduk untuk makan bersama nantinya. Gitar telah dipetik, lagu-lagu sendu dan ceria silih berganti. Dinyanyikan menyelimuti malam. Kak Nan dan Kak Awan sibuk menyiapkan makanan di tenda wanita. Dalam tenda, Mira, sepertinya Kiran jatuh hati padamu. Seorang teman Mira mencoba menerkah dengan cermin di depannya demi memperbaiki jilbab. Mana mungkin hal itu terjadi, jawab Mira sambil merantakkan bedak. Dari tadi di perjalanan Wandi juga memperhatikanmu. Sang teman kembali menerkah. Haha, Kak Wandi itu lucu. Bisa jadi dia hanya bergurau. Jangan cepat ambil kesimpulan, nanti baper loh. Mira tak memusingkan apa yang terjadi. Ya, bisa jadi nanti kamu dihadapkan dengan pilihan lelaki periang atau lelaki pendiam, kata teman Mira lagi. Kita lihat saja nanti, intinya mereka berdua sama-sama orang baik. Mira mencoba meredam prasangka kawannya, tapi sudahlah, ayo kita keluar. Aku penasaran gimana sih mata Timali kalau dilihat malam. Cepat-cepat Mira keluar dari tenda dan bergabung dengan yang lainnya. Mira cantik ya, kata Kiran saat bergabung di depan tenda dan terkesima melihat penampilan Mira. Gadis itu memadukan jilbab putih dan baju berwarna putih. Ada yang cerewet, timpal Kak Nana menggoda Kiran kembali. Kak Kiran bisa saja, kata Mira menjawab pujian tanpa basa-basi. Api unggun mulai menyalakan dan mereka memperhatikan sambil menikmati malam di depan tenda. Hal ini seperti ini sering terjadi dalam sebuah kemah. Saat malam semuanya berkumpul, bercerita tentang pengalaman masing-masing. Sekali juga terdengar tawa pelan ataupun nyaring. Disinilah tempat untuk melepaskan penat, menghilangkan ego wibawa, topeng yang selama ini digunakan.